Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum Gauss. Apa itu hukum Gauss? Hukum Gauss ini sebenarnya adalah salah satu teknik atau salah satu cara yang bisa kita pergunakan untuk menurunkan rumus daripada medan listrik. Baik itu medan listrik di sekitar sebuah muatan titik, atau di dalam bidang, ataupun di dalam ruang. Nah, supaya bisa kita pahami, yang pertama kita bahas dulu yang berhubungan dengan ini, yaitu flux listrik. Flux listrik itu artinya adalah jumlah garis medan yang menembus suatu bidang secara tegak lurus. Misalnya bisa kita gambarkan seperti ini. Ini ada sebuah bidang, lalu pada bidang ini kita lewatkan medan listrik yang besarnya misalnya adalah sebesar E. Nah, jumlahnya garis medan yang menembus bidang ini secara tegak lurus dengan bidang ini, itulah yang kita namakan dengan flux listrik. Berapa besarnya? Besarnya itu sebenarnya adalah cukup kita kalikan saja besar medan listrik dengan luas bidang yang ditembus oleh medan listrik. Dengan catatan, sebelum kita kalikan, ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Syaratnya adalah medan listriknya harus kita buat terlebih dahulu tegak lurus terhadap bidang. Nah, kalau di gambar ini sudah tidak masalah. Medan listriknya sudah tegak lurus dengan bidangnya, maka tinggal kita kalikan. Nah, permasalahannya, bagaimana kalau seandainya nanti ketemu bidangnya itu belum tegak lurus, misalnya seperti ini nih, ada dibuat bidang miring seperti ini, lalu ada medan listriknya masuk menembus bidang ini, tapi ternyata dia belum tegak lurus. Nah, supaya bisa kita cari fluxnya, ya langkah pertama yang kita lakukan adalah buat dulu medan ini menjadi tegak lurus dengan bidangnya. Nah, biar lebih sederhana, kita buat dulu gambarnya kira-kira seperti ini. Ini misalkan yang namanya bidangnya, ini medan listriknya yang besarnya E menembus bidang tapi nggak tegak lurus, maka langkah yang kita lakukan adalah buat dulu garis normal bidang. Apa itu garis normal? Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidangnya. Nah, sesudah kita buat garis yang tegak lurus dengan bidang, maka lihatlah sudut antara medan listrik ini dengan garis normal. Setelah tahu sudut yang terbentuk antara medan listrik dengan garis normal, maka yang berikutnya yang kita lakukan adalah proyeksikanlah medan listrik ini sehingga dia itu segaris dengan garis normal. Atau proyeksikanlah medan listrik ini terhadap garis normalnya. Nah, bagaimana cara proyeksinya? Perhatikan segitiga siku-siku yang ini. Kalau kita lihat segitiga siku-siku yang ini, sisi yang mau kita cari ini dinamakan sisi samping sudut. Sisi yang sudah ada ini, medan listrik ini dinamakan dengan sisi miring. Maka hubungan samping dengan miring itu adalah cos, sehingga hasil proyeksinya di sini kita peroleh adalah E cos theta. Nah, setelah ketemu medan listrik yang tegak lurus dengan bidangnya, nah tinggal kalikan aja lagi medan listrik yang sudah tegak lurus dengan bidangnya berapa, kalikan dengan luas bidangnya berapa, sehingga fluxnya itu bisa kita cari. Nah, setelah paham yang dinamakan dengan flux listrik, lalu kita masuk ke bunyi hukum Gauss. Hukum Gauss itu apa? Bunyinya hukum Gauss itu adalah bahwa jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup atau yang kita sebut dengan flux listrik itu tadi, yang sudah kita bahas sebelumnya, itu sebenarnya sama juga dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi permuatan tertutup tersebut dibagi dengan permitivitas udara. Atau secara rumus bisa kita buat seperti ini. Flux itu adalah besarnya muatan listrik yang dilingkupi. Yang dilingkupi itu artinya adalah yang berada di dalam suatu bidang atau di dalam suatu ruang, ya. Jadi di sini kita lihat berapa banyaknya, berapa besarnya muatan yang ditutupi oleh suatu bidang, kita bagikan dengan nilai permitivitas udara. Nah, di topik kita tadi kita sudah bahas flux listrik, maka bisa flux listriknya kita masukkan kemari sehingga kita peroleh
nilai daripada flux listrik itu tadi adalah E kali A, berarti muatan yang berada di dalam suatu bidang dibagi dengan permitivitas udaranya sama dengan medan listrik kali dengan luas permukaan bidang yang menutupi muatan tersebut. Atau bisa kita buat bahwa besarnya medan listrik itu sama dengan muatan listrik yang dilingkupi bidang tersebut, yang dilingkupi permukaan tertutup itu, kita bagi dengan luas permukaan yang menutupi muatannya, kita kali dengan permitivitas udaranya. Contoh, misalnya kita buat seperti ini. Ditanya misalnya ini ada sebuah bola konduktor berongga. Bola konduktor berongga itu artinya adalah muatannya itu hanya ada di kulit, sementara di dalamnya ini adalah ruang hampa atau ruang kosong. Jadi di sini hanya ada ruang hampa atau di udara, muatan itu hanya ada di kulit bola. Misalkanlah bola ini jari-jarinya adalah R. Pertanyaannya adalah berapakah medan listrik di titik yang berada pertama, kalau masih berada di dalam bola, berapa medan listriknya? Yang kedua, kalau misalkan titiknya itu tepat di kulit bola atau yang kita sebut titik B, berapa medan listriknya? Yang ketiga, kalau misalnya dia sudah di luar bola, berapakah medan listriknya? Nah, untuk mencarinya, kita kembali ke rumus yang sudah kita turunkan tadi, bahwa medan listrik itu adalah muatan yang berada di dalam suatu permukaan tertutup dibagi luas permukaannya, kita kali dengan permitivitas udara. Nah, kita ambil misalnya contohnya adalah titik A. Titik A ini berada di dalam bola. Nah, yang pertama kita cari dulu berapa sih muatan yang berada di dalam bidang yang menghubungkan A. Nah, supaya bisa kita tahu, langkah yang pertama kita lakukan adalah ikuti permukaan yang di sini. Karena permukaannya ini adalah berbentuk bola, maka buat bola dengan batasnya itu adalah batas akhirnya A. Atau dengan kata lain, jari-jarinya itu adalah mulai dari pusat bola sampai dengan titik A. Nah, misalnya seperti ini. Nah, setelah kita buat bolanya yang bentuknya itu adalah seperti ini, batasnya A, jari-jarinya itu dari pusat sampai ke A, lalu pertanyaannya, berapakah besar muatan listrik yang berada di dalam bola ini? Jadi mulai dari pusat bola sampai ke kulit bola ini, berapa besar muatannya? Ya, besar muatan yang ada di sini, besarnya itu adalah 0. Kenapa 0? Karena muatan itu tadi cuma ada di kulit ini. Nah, karena muatan itu tadi cuma ada di kulit ini, berarti di dalam bola yang kecil ini, yang jari-jarinya itu dari pusat sampai ke A, tidak ada muatan listrik. Karena tidak ada muatan listrik, maka kalau muatan yang ini sama dengan 0, berarti medan listriknya berapa? Berarti medan listriknya sama dengan 0. Yang kedua, kita ambil di kulit bola atau di titik B. Berapa medan listrik berada di kulit bola? Nah, sama seperti tadi, berarti kita bentuk bola yang batasnya itu adalah titik B. Berarti jari-jarinya mulai dari pusat bola sampai ke titik B. Maka setelah kita bentuk bola seperti ini, pertanyaannya, berapa besar muatan listrik yang berada di dalam bola ini? Mulai dari pusat bola sampai dia itu ke kulit bolanya. Berapa muatannya? Muatan yang ada pada kulit bolanya semuanya berada di dalam ini. Sebesar berapa? Ya sebesar Q yang ada tadi. Maka karena muatan yang ada di dalam ini adalah sebesar muatan yang ada di kulit bolanya tadi, berarti bisa kita masukkan kemari. Medan listriknya menjadi sama dengan muatan yang ada di dalam, ya sama seperti muatan yang di kulit bolanya tadi. Luasnya, ini kan bola, berarti rumus luas permukaan bola itu adalah 4pi R kuadrat kali dengan E0. Ini kita sederhanakan, 4pi dengan E0-nya kita gabung, 4pi E0, Q per R kuadratnya kita keluarkan. Sehingga muncul di sini 1 per 4pi E0. 1 per 4pi E0 itu apa?
1/4πe0 ini yang kita namakan dengan konstanta Coulomb yang biasanya kita pakai yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Sehingga di kulit bola medan listriknya adalah K kali Q per R kuadrat, dengan R itu tadi adalah jari-jari daripada bolanya. Nah yang ketiga, bagaimana kalau di titik C di luar bola? Dengan cara yang sama. Bentuk bola dengan batas akhirnya itu adalah batas akhirnya itu adalah C. Sehingga jari-jari bolanya dari pusat sampai ke C. Nah, setelah kita bentuk seperti ini, lalu pertanyaannya, berapa besar muatan listrik yang berada di lingkupan daripada bola ini? Yang berada di dalam bola ini. Di lingkupan itu mulai dari pusat sampai ke kulit. Ya, jadi di lingkupannya ini semuanya berapa muatannya? Ya semua yang ada di bola ini tadi berarti berada di dalamnya ini. Maka karena semua muatan yang ada di bola ini tadi berada di dalamnya ini, berarti muatannya ini juga adalah sebesar Q. Masukkan Q-nya kemari. Berarti kita buat E-nya sama dengan Q per luas permukaan bola yang ini. Rumus luas permukaan bola kan 4πr kuadrat. R-nya jarak dari pusat ke titik C. Sehingga kita buat 4πrc kuadrat kali E0. Ini kita sederhanakan lagi. 1/4πe0-nya kita pisah, Q per RC kuadratnya kita pisah, sehingga muncul 1/4πe0 itu adalah nilai konstanta Coulomb-nya. Maka medan listriknya adalah K kali Q per RC kuadrat. Jadi kesimpulannya adalah untuk medan listrik pada bola konduktor yang muatannya itu hanya berada di kulit bola, jika ditanyanya masih di dalam bola, ya, ditanyanya di dalam bola, mulai dari pusat sampai tepat sebelum sampai di kulit, medan listriknya adalah 0. Kalau pertanyaannya tepat di kulit bola, berarti medan listriknya adalah K kali Q per jari-jari kuadrat. Perhatikan ya, E sama dengan K kali Q per jari-jari kuadrat kalau tepat di kulit bola. Kalau di luar bola rumusnya hampir sama, E sama dengan K kali Q per jaraknya titik yang diminta dari pusat atau jari-jari bola sekarang. Jadi jarak dari pusat sampai ke titik luar yang ditanya tempat daripada medan listriknya. Nah, sekali lagi jangan lupa, kalau masih di dalam bola medan listriknya 0, kalau di kulit bola pakai R kuadrat jari-jari, kalau di luar bola pakai jaraknya dari pusat ke titik yang ditanya. Nah, yang kemudian yang berikutnya kita bicara tentang potensial listrik pada bola konduktor berongga. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanya adalah potensial listrik gimana? Misalkan ini adalah kita bicarakan tadi sebuah bola yang berongga, di dalamnya adalah kosong, hanya berisi udara atau hampa udara, kemudian muatannya itu hanya ada di kulit. Ditanya, berapakah besar potensial listrik kalau misalnya berada di dalam bola, di kulit bola, dan di luar bola? Nah, untuk mencarinya ini saya tidak perlu menjabarkan, tinggal kamu hafalkan aja. Kalau ditanya nilai potensial listrik, ingat, potensial listrik mulai dari pusat sampai ke kulit semuanya sama. Jadi kalau ditanya potensial listrik di O berapa? Sama dengan di titik A, sama dengan di kulit bola. Yang beda itu hanya kalau sudah di luar. Sekali lagi, potensial listrik kalau ditanya mulai dari pusat sampai ke kulit itu semuanya sama. Sama-sama apa? Itu sama-sama rumusnya kita pakai kaki per R, dengan R itu adalah jari-jarinya. Q itu apa? Q itu besar muatan listriknya. Jadi R di sini tidak kita pakai. Jadi kalau misalnya ditanya tentukan potensial listrik di titik A, nggak bisa kita buat K kali Q per jaraknya O ke A, nggak bisa. Jadi harus kita pakai apa? Ya jari-jari bolanya berapa. Jadi potensial listrik di O, di A, di B itu semua sama, pakainya adalah jari-jari. Muatannya berapa? Ya muatan total yang ada di dalam bola ini berapa? Kita masukkan.
Nah, bagaimana kalau misalnya di luar bola? Kalau dia di luar bola, baru kita gunakan rumusnya, masih sama sih, hampir sama rumusnya. K kali Q per R. Cuma R-nya yang mana? R-nya ini baru jarak dari O ke C. Sekali lagi ya. Jadi kalau potensial listrik ditanya, dari pusat sampai ke kulit, semuanya itu rumusnya adalah sama. Jadi nggak ada potensial yang nol. Tapi potensialnya sama mulai dari pusat sampai ke kulit. K kali Q per jari-jari bola. Kalau di luar bola, baru kita gunakan K kali Q per jaraknya pusat ke titik yang ditanya. Jarak dari pusat, bukan jarak dari kulit. Oke, kita lihat contoh soal. Bola konduktor berongga, jari-jarinya 10 cm, muatannya 8 mikrokolom. Titik T berada di pusat. Titik ABC berada pada satu garis dengan P ke A 5 cm, P ke B 10 cm, P ke C 20 cm. Ditanya medan potensial listrik di titik A dan titik B. Nah, kita lihat satu-satu. Pertama kita lihat dulu medan listrik dan potensial listriknya. Perhatikan baik-baik untuk titik A. Titik A itu di mana? Nah, P di pusat, P ke A 5 cm, jari-jarinya adalah 10. Berarti PA itu masih berada di dalam bola. Kalau di dalam bola, medan listrik nggak usah cari, karena tadi sudah kita turunkan, medan listriknya itu sama dengan 0. Bagaimana dengan potensial listrik? Potensial listrik kita pakai rumusnya K kali Q per R. R-nya apa? Jangan lupa, mulai dari pusat sampai ke kulit, semua potensialnya sama, pakainya adalah jari-jari. Maka tinggal kita masukkan angkanya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatannya 8 mikro berubah ke dalam kolom, 8 kali 10 pangkat minus 6, kita bagi dengan 0,1 jaraknya, karena ini R-nya jari-jarinya, kita ubah dulu ke dalam meter, sehingga kita peroleh hasilnya PK-nya sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, yang berikutnya adalah titik B. Titik B itu di kulit bola. Kalau di kulit bola berarti medan listriknya kita cari dulu. Dari mana? K kali Q per R kuadrat. Masukkan K-nya, Q-nya 8 kali 10 pangkat minus 6, R-nya 0,1 kuadrat, R itu adalah jari-jarinya. Maka kita dapatkan medan listriknya sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Bagaimana dengan potensialnya? Nah, potensialnya tadi mulai dari pusat ke di dalam bola sampai ke kulit bola itu semuanya adalah sama, sehingga P di titik A sama dengan P di titik B sama-sama 7,2 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, pertanyaan yang kedua, berapakah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan 2 mikrokolom dari titik A ke titik B? Rumus usaha apa? Usaha bisa kita buat minus delta EP atau minus Q kali beda potensial. Beda potensial apa? Antara titik A dan titik B, karena dari A ke B. Berapa beda potensial antara A ke B? Beda potensial itu kan berarti selisihnya, berarti VB kurang VA. Karena VB di kulit, VA itu di dalam bola, potensial dari dalam sampai ke kulit adalah sama, maka delta V-nya adalah 0. Berarti delta V-nya 0, kita kali dengan muatannya berapa saja, maka hasilnya usahanya sama dengan 0. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjut kembali di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih.